Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujati dan selamat datang kembali di channelku. Percaya atau tidak, pasti sebagian dari kita itu gak asing kalau dengar kata pesugihan. Sesuatu yang dianggap tabu dan juga melanggar norma agama ini, tapi di zaman modern yang kayak gini di 2021 masih ada segelintir orang yang nyatanya melakukan praktek seperti ini. Nah, kalau dengar kata pesugihan di pikiran kalian apa sih yang terlintas? Pasti gak jauh-jauh dari tuyul atau babi ngepet. Tapi pernah gak kalian dengar tentang pesugihan kembang sore? Kalau di video sebelumnya kan aku udah pernah membahas tentang salah satu ritual pesugihan di Gunung Kemukus, Jawa Tengah yang para pencari pesugihannya itu harus melakukan ritual hubungan badan dengan orang asing gitu. Kalau kalian yang belum nonton, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Nah, itu ternyata itu nggak cuma ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu juga ada ritual pesugihan yang mengharuskan tata cara seperti itu. Nah, ritual ini ada di makam kuno yang terletak di Bukit Bolo, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Tepatnya ini itu di makam keramat Nyi Roro Kembang Sore. Nah, kalian pasti bertanya-tanya tuh, Nyi Roro Kembang Sore itu siapa? Terus ritualnya seperti apa? Jadi gini, aku jelaskan satu-satu dari backgroundnya atau legenda tentang Nyi Roro Kembang Sore ini dulu ya. Jadi Nyi Roro Kembang Sore ini merupakan seorang wanita cantik yang berbudi luhur, putri dari Adipati Bedalem dari Kadipaten Bonorowo. Nah, dia ini katanya itu tidak pernah menikah sampai dia ini meninggal. Loh, kok bisa? Katanya tadi cantik, berbudi luhur. Jadi sebenarnya banyak banget pemuda maupun adipati-adipati yang ingin meminang si Nyi Roro Kembang Sore tadi. Tapi beliau ini selalu menolak setiap laki-laki yang datang itu secara halus dan sopan. Nah, ada suatu hari datang seorang sudra yang bernama Joko Budek berniat untuk melamar Nyi Roro Kembang Sore. Nah, tidak diduga ternyata Nyi Roro Kembang Sore ini juga menaruh hati kepada si Joko Budek tadi. Namun itu tidak membuat Nyi Roro Kembang Sore serta-merta langsung menerima lamaran dari Joko Budek tadi. Melainkan beliau ini mengajukan sebuah syarat, yaitu Joko Budek harus melakukan tapa selama 40 hari 40 malam di salah satu bukit beralaskan batu menghadap ke arah selatan atau menghadap ke pantai selatan gitu ya. Dan di kepalanya ini harus ditutupi dengan cikrak. Kalian tahu nggak sih cikrak? Apa sih bahasa Indonesianya? Cikrak itu kalau kalian nyapu terus kalian ngambil sampahnya itu, nah itu namanya cikrak. Tentu saja Joko Budek menerima persyaratan ini dan segera melakukan pertapaan. Hari berganti, malam berganti, genap 40 hari 40 malam sudah Joko Budek ini melakukan pertapaan. Di sini Nyi Roro Kembang Sore sudah sangat berharap bahwa Joko Budek ini segera datang menemuinya. Namun ditunggu-tunggu si Joko Budek tadi itu nggak datang-datang menemui Nyi Roro Kembang Sore. Nah, merasa dibohongi, kalau bahasanya cewek-cewek zaman sekarang mungkin merasa di PHP gitu ya. Akhirnya Nyi Roro Kembang Sore ini mencari Joko Budek ke tempat pertapaannya tadi. Di sini beliau ini segera memanggil-manggil Joko Budek, membangunkan Joko Budek dari pertapaannya. Tapi Joko Budek ini juga nggak bangun-bangun gitu, nggak sadar gitu kalau si pujaan hatinya itu sudah di situ membangunkan dia. Hingga akhirnya keluarlah satu kalimat dari mulut Nyi Roro Kembang Sore, yaitu beliau berkata, "Ditangeke kok jegideg wae kaya watu." Atau jika ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira itu artinya gini, dibangunkan kok diam saja kayak batu. Nah, ucapan Nyi Roro Kembang Sore itu tadi bak sebuah mantra yang dalam sekejap mata mengubah Joko Budek itu menjadi sebuah batu. Nah, kalau kalian mau tahu batu ini tuh sekarang masih ada di Gunung Budek di Kabupaten Tulungagung sana. Bentuknya itu masih ada kayak batu berbentuk orang gitu. Kalau kalian mau tahu kalian bisa cari di Google atau langsung berkunjung ke sana tadi. Nah, lanjut ke cerita
Hingga akhirnya Nyi Roro Kembang Suri ini pulang dengan perasaan marah. Nah, sampai di rumah beliau ini mengucapkan sebuah sumpah bahwa beliau tidak akan menikah sampai ajal menjemputnya. Nah, untuk melaksanakan sumpah tersebut, beliau ini pergi ke suatu tempat dan melaksanakan tapa atau beliau bertapa di sana, yaitu di Bukit Bolo itu tadi, sehingga beliau meninggal dan kemudian dimakamkan di Bukit Bolo tersebut. Nah, entah gimana beliau ini bisa meninggal, tapi yang jelas ya di salah satu artikel itu dituliskan bahwa beliau ini sampai akhir hayatnya masih banyak kaum hawa atau para wanita ini yang memuja kecantikan beliau, atau istilahnya yo para wanita ini mencari berkah gitu agar kecipratan cantik gitu. Kalau aku datang ke sana ben cantik gitu bisa mungkin ya. Nah, kayak gitu. Dan dari yang semula ini para wanita, kebiasaan ini tuh pun bergeser. Banyak juga para lelaki yang datang di sana untuk mencari berkah, hingga akhirnya terciptalah ritual pesugihan di Gunung Bolo atau di makam Nyi Roro Kembang Suri itu tadi. Nah, sekarang kita masuk yo ke ritual yang ada di makam Nyi Roro Kembang Suri itu. Sebenarnya gini, gak semua orang yang datang ke sana itu bertujuan untuk mencari pesugihan. Ada juga yang datang ke sana itu untuk benar-benar berziarah ke makam. Nah, ada juga yang datang itu untuk penglaris dagangan kayak gitu. Nah, tapi ini ada lagi sebagian orang yang mengharapkan mendapatkan rezeki yang dengan cara irasional, yaitu dengan mencari pesugihan di makam Nyi Roro Kembang Suri itu tadi. Terus ritual apa yang dilakukan? Jadi gini, menjelang malam gitu ya, di makam Nyi Roro Kembang Suri itu akan ramai gitu, banyak orang yang datang ke situ berziarah atau dengan maksud-maksud lain kayak gitu, terutama pada malam minggu. Nah, untuk orang-orang yang datang ke situ mencari pesugihan, mereka itu harus membawa semacam ubo rampe. Ubo rampe itu kalau bahasa Indonesianya yo semacam sesajen gitu. Nah, ubo rampe ini pun ada beberapa macam, belibet aku ngomongnya. Ubo rampe ini ada beberapa macam, yaitu sekol anget dan juga sekol wangi. Nah, yang dimaksud sekol anget di sini adalah sego gurih atau nasi gurih. Kalian tahu nggak sih nasi gurih? Kalau di acara kenduri ya di Jawa kan ada istilah kenduri itu selamatan gitu loh, syukuran kayak gitu loh. Nah, itu ada nasi gurih itu yang rasanya asin gurih kayak gitu. Nah, kemudian nasi gurih dan juga panggang ayam atau kambing. Nah, sedangkan yang dimaksud sekol wangi bukan kok nasi wangi atau beras wangi, itu enggak. Sekol wangi ini terdiri dari kembang telon, minyak wangi, dan juga kemenyan. Nah, selain itu, para peziarah ini juga atau para pencari pesugihan ini juga setelah datang dari Bukit Bolo itu tadi, pada saat pulang mereka ini tidak boleh mampir-mampir ke tempat di sekitaran Bukit Bolo tersebut. Jadi harus langsung pulang. Apabila ritual yang mereka lakukan tadi berhasil, maka pada malam Jumat Pon, para pencari pesugihan ini harus datang kembali ke situ dengan membawa kambing lalu menyembelihnya, dan mereka ini melakukan genduri di situ. Genduri itu apa ya sih? Menak ngomong, makan-makan gitu, mengirim doa gitu. Kambing tadi disembelih, kemudian melakukan genduri di tempat itu bersama dengan ubo rampe yang mereka bawa tadi. Nah, apabila ada satu mitos lagi nih ya, apabila keinginan mereka ini ingin cepat terkabul gitu ya, ini sama kayak mitos yang ada di Gunung Kemukus. Mereka ini harus melakukan gitu, mantap-mantap atau hubungan badan itu dengan orang lain. Jadi nggak boleh dengan pasangannya, misalnya sama suaminya atau sama istrinya gitu, nggak boleh, harus dengan orang lain. Dan hal inilah yang memicu di sekitaran Gunung Bolo itu ya, banyak sekali penjajah atau para kupu-kupu malam yang menjajakan diri dengan maksud memenuhi persyaratan dari para pencari pesugihan tadi. Yo, beda-beda tipis lah sama yang ada di Gunung Kemukus gitu. Jadi kayaknya apa ya, kepercayaan atau mitos ini dijadikan salah gitu, sesuatu yang salah gitu, dijadikan oh ini tuh hal-hal yang wajar-wajar aja jika mau menjajakan diri di sini, kan ini untuk tujuannya untuk membantu sesama gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Pokoknya ini tuh juga menjadikan banyaknya prostitusi terselubung di daerah Gunung Bolo tersebut.
Gak cuma sampai di situ, masih ada lagi nih mitos unik mengenai makam dari Nyi Roro Kembang Sore ini, di mana apabila pasangan suami istri itu tidak boleh datang ke tempat tersebut. Maksudnya gini, kalau aku gitu gak boleh datang ke sana sama suamiku, ya besok suamiku besok gitu ya, gak boleh datang sama suamiku. Atau ada seorang suami datang ke tempat itu, gak boleh dia datang sama istrinya. Kenapa? Karena loh katanya barang siapa yang datang ke tempat itu sama pasangannya, mereka ini akan mengalami prahara rumah tangga, alias bisa-bisa mereka ini berantem, jotos-jotosan, terus bercerai. Yo istilahnya bercerai gitu aja. Jadi rumah tangga mereka ini akan hancur dan pada ujungnya mereka ini akan terjadi perceraian gitu. Nah ini menurut cerita atau mitos yang turun-temurun di Gunung Bolo itu, atau di makam Nyi Roro Kembang Sore tersebut. Nah itu tadi sedikit cerita mengenai pesugihan Nyi Roro Kembang Sore, ritual apa yang harus dilakukan dan siapa sih sebenarnya Nyi Roro Kembang Sore ini. Nah tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kalian percaya dengan mitos-mitos yang ada di seputaran tempat tersebut. Kalau aku yo percaya nggak percaya ya, tapi kalau untuk pesugihan, kalau kita mau kaya ya intinya kita harus kerja. Kalau cari-cari pesugihan gitu kan ya itu namanya bekerja sama dengan setan, syirik kamu. Itu mungkin kalau dulurku nek ngomong gitu. Nah, terima kasih udah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar sewaktu-waktu kalau aku mengupload video baru kalian itu bisa tahu, iyo Nurul upload video baru kayak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.